Ada bapakmu 1 hektar itu 10 hektar yang punya 6 orang. Gitu. Jadi kalau hanya 1 orang yang punya, tidak bisa. Orang kaya mau minta disubsidi. Banyak tanah mau minta disubsidi. Tapi kan Ida masuk di kelompok tani itu. Ida masuk di satu kelompok di Masing-masing desa ada tuh. Iya, Ida masuk di Womere. Womere boleh. Dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Kayak tidak pernah datang pertemuan. Biar tidak pernah datang, tapi tanahnya yang dapat subsidi. Sawahnya itu yang dapat subsidi. Biarpun bibit kan biasanya ada dikasih bibit. Tidak pernah dapat. Karena tidak pernah datang. Tinggal komunikasi saja dengan. Berarti tidak mau dikasih itu. Karena sebenarnya walaupun tidak dapat, yang penting terdaftar namanya. Terdaftar namanya, ditawarin dengan penyuluh. Itu tanahnya Pak, mau ditanamkan apa? Oh mau tanamkan ini. Oh ada bantuan bibit kelapa sawit Pak. Pak mau tanamkan kelapa Pak. Macam saya. Pak ada kelompok kelapa, ada bantuan kelapa. Mau ikut Kak? Kalau mau ikut ya ikut ini bantuannya. Tetapi bantuan dari perusahaan. Kalau bantuan dari perusahaan berarti ada ikatan. Tapi kalau bantuan dari pemerintah itu subsidi. Gitu. Kayak pupuk begitu kan biasanya dari kelompok tani yang subsidi. Dari kelompok tani, jadi nama-nama yang masuk anggota kelompok tani itu pas bisa dia tebus pupuk subsidi. Mungkin ada maksimalnya berapa? Iya. Berapa sak begitu. Jadi dia dapat harga di bawah harga pasaran. Pasti dapat itu. Macam pupuk yang saya bawa tadi kan non subsidi. Di mana-mana aku bisa beli. Kalau subsidi itu kayak urea, Poska, Kaset. Ada juga urea yang non subsidi. Yang 1 sak yang 50 kilo. Tapi mahal. Yang non subsidi mungkin 300-an. Nah, kalau masuk begitu, namanya terdaftar maunya dapat sih bantuan pupuk. Itu lumayan toh. Di sana ada toko tani? Ada. Di SP3 juga. Toko besar? Iya. Orang Jawa? Orang Minang. Toko besar. Iya. Oh berarti bapakmu udah beli di situ juga? Kadang beli di situ. Di Tergantung pasar. dari mana yang murah di pasar atau di tempat. Hati-hati dia. Ini karena racun apa? Masalahnya ada yang bungkusannya bagus, dia tidak tahu kualitasnya. Ini sih. Tapi karena bapaknya ini sudah maksudnya hidup di zaman dulu toh, jadi dia tidak tahu. Jadi tuh harus ada yang dampingi, maunya pakai pupuk ini begitu. Pertama dulu tahu pupuk itu makanan. Kalau sudah tahu pupuk makanan berarti logika kita kalau dia masih kecil pupuknya begini. Kalau dia sudah dewasa pupuknya begini. Kalau masih kecil pupuknya dikasih apa? Tetap pakai unsur-unsur hara yang seperti itu tapi dosisnya kecil. Apa unsur hara apa? Tetap NPK juga. Tapi ada unsur tapi dosisnya dia agak kecil. Urea untuk? Iya. Itu yang saya tanya tadi. Urea kan dia pertumbuhan. Kalau fosfat biasanya pupuk dasar. Pupuk dasar itu biasa untuk pengisian buah. Tetapi kan bisa jadi dulu dasar untuk menetralkan pH tanah dulu. Berarti awal penanaman, awal pertumbuhan. Awal pertumbuhan urea, fosfat dengan kaliumnya sedikit. Kalium sedikit. NPK itu. NPK. Natrium, fosfat. Sedangkan kalsium dia sifatnya sama dengan mempertahankan pH tanah. Tujuannya, manfaatnya itu kalsium, CaO toh. Biasanya kalau pH tanahnya terlalu asam kerdil. Dia rendah. Asam berarti di bawah 7. Untuk mengenaikan asam kasih kapur. Sedang kapur itu kandungannya CaO dan magnesium. Abu bakaran bisa. Gitu.
Tidak susah tuh, sudah mengerti. Pertumbuhan bisa pakai Ya. urea. Kalau dekat laut, kalau yang dekat laut jangan pakai urea. Kenapa? Urea itu di situ laut sudah ada kandungan garam. Garam itu natrium. Ya toh? Kamu ikut toh? IPA IPA. kamu tuh? Apa dia? Iya. Natrium. Jurusan IPA. Natrium. Sedangkan ada itu urea kan nitrogen. Mm-mm. Berarti sudah satu kelas. Jangan lagi pakai urea. Kenapa kalau pakai urea lagi? Sudah ada kali nanti lembek, pertumbuhannya lembek. Pertumbuhan Tangkai lemah. apa? Oh, tangkainya lemah. Makanya- Tapi dia subur. Ini Iya subur, betul subur, tapi dia begini terlipat. daunnya subur ya, jadi gini. Jadi tanaman ini dia menyerap natrium untuk pertumbuhan batang daun. Terus dia tuh hanya untuk pertumbuhan batang daun saja, dia tidak nanti di fase generatif, fase mulai berbunga berbuah sudah tidak fokus ke situ karena dia sudah unsurnya tuh untuk memenuhi batang daun saja. Terus nanti Itu bisa semacam desa Keko kemarin datang dari desa Keko. Desa Keko itu dia semprot pakai air garam, air laut, pakai air laut. Saya bilang itu nanti pertumbuhannya akan lemah, pucuknya. Kalau kita tidak imbangin dengan kadar kalium. Saya bertanya Pak, kalau sudah muncul katanya dia lemah. Iya, karena kelebihan unsur N. Baru kalau sudah kelebihan unsur N, otomatis itu batangnya bisa lemah dan juga disenangi dengan kumbang itu lembek, lembek batangnya. Nah, kenapa dia senang dengan kumbang? Karena batangnya lembek, berarti dia manis. Coba pertumbuhannya dia lambat, kerdil, keras itu, keras pertumbuhannya. Terus kalau sudah pertumbuhan, sudah masuk fase generatifnya, sudah mulai berbunga, berbuah, pupuknya Seimbangkan, ditambah dosis. dosis pupuk apa saja itu? Tetap NPK tapi ditambah lagi Urea tetap pakai urea. iya, tetap pakai. Maunya untuk pertumbuhan tetap ada gunakan urea, tapi jangan terlalu tinggi. Kalau sudah dia Mulai buah. pertumbuhan daunnya bagus, berarti perbanyak fosfat dengan kalium ditambah unsur-unsur mikro. Berarti kalau mulai berbuah bisa nih pakai Posca, yang satu sak itu. Iya. Posca. Takarannya kalium. berapa? Itu berdasarkan umur tanaman. Kalau umur Kalau tanaman umpamanya umur 2 tahun. 1-2 tahun. Kalau umur 2 tahun, kalau kita butuhkan 200 kilo per hektar. 200 kilo per hektar. Kalau 200 per hektar berarti satu hektar itu berapa pohon? Umpamanya 100 pohon. 100 pohon. Nah, 100 pohon berarti 2 kilo per satu pohon. 1 kilo, 2 kilo per pohon. Nah, kenapa dikatakan ditabur begitu? Ya, tabur. Jaraknya kalau dia sudah umur 2 tahun, jarak 1 meter sampai 2 meter dari pokok tanaman, ujung akar. Jadi bukan di di pangkalnya. Iya. Kalau sama kita kasih makan, tapi kasih makan di sininya, jadi stemnya tidak tarik. Di ujung akar, jadi langsung dia makan. Yang ambil makanan kan akar. Karena di dekat batang. Iya, kita di dekat batang. Iya, dia proses dan tidak turun air, dia baru mengalir, baru dia dapat. Iya. Nanti ada air dari atas, baru itu dia mengalir turun ke bawah tanah. Tapi kalau kau kasih langsung ke situ, akar langsung kena. Harus dibuat galian biar. Iya, makanya biasa orang buat galian. Macam itu Pak, yang dekat bawahnya ya Tanto. Dia 1 hektar, orang 2 hektar, 3 hektar. Kamu akan lebih banyak hasil buat aku bikin begini. Dia kan di awalnya ditertawai. Kenapa itu putus-putus akarnya Pak? Biar katanya. Yang kau lawan orang yang tegur kamu. Udah buat galian pinggiran melingkar gitu. Melingkar, baru dia kasih pupuk kandang yang saya arahkan.
Pakai pupuk kandang. pupuk kandang, campur abu hasil dari bikin anak. Sapinya bapakmu di Itu nih. kandang, tapi jangan yang segar, Jangan yang Oh, segar, yang yang sudah lama. yang sudah lama. Kalau Yang sudah kering itu kan. yang sudah bercampur tanah kalau bisa Caranya sih. gini, makanya saya bilang kalau bikin kandang untuk tempat sampah, untuk tempat kotorannya usahakan bikinkan lubang. Hmm. Kalau kau tidak bikinkan lubang, kena air, sarinya yang keluar di bawah air, tinggal ampasnya. Sama nih yang kita bikin santannya sudah pergi, tinggal ampas yang kita makan. Caranya gitu. Jadi caranya bikinkan atap, bersihkan, simpan di lubang. Simpan lubang, kasih ampat. Pengurai Pengurai untuk supaya jangan bau. Yang kedua pengurai, dia supaya fermentasi dia untuk difermentasi. pupuk fermentasi itu. Jadi lebih cepat diserap kalau seandainya kau Lebih cepat pakai segar, kotoran sapi segar toh itu belum terfermentasi, masih panas. Tanamannya kan. Kalau kau fermentasi begitu, tai sapi itu bagus, tai kambing bagus. Kotoran-kotoran begitu. Ada juga itu M4, maksudnya ada Ada dijual, jadi bisa dicampurkan kotoran tuh untuk fermentasi. Nah kalau sudah jadi beberapa bulan mungkin disimpan, Iya, 2-3 bulan, 1 tahun, makin lama makin bagus. makin lama makin jadi tanah makin bagus. Itu beloncengnya mama, sudah berapa tahun saya simpan fermentasi. Masih Dia hidup, tumbuh itu sampai biar dia punya cabang masih berbuah, dia punya belonceng. mati nanti hidup lagi dari akarnya. Karena dia ada di situ humus. Gitu. Jadi pupuk kandang bisa dipakaikan di sawit. Bisa, Sebenarnya semua fosfatnya pupuk semua bisa. pupuk. Biar daun-daun ini sepuluh jadi batang Batang satu. pisang Batang bisa, pisang kasih makan ikan tapi putih. difermentasi dulu, Iya bu. dibusukkan dulu. Saya kalau batang pisang tidak fermentasi untuk ikan. Cincang-cincang kasih makan. Makan dia makan. Sapi saya dia makan itu batang pisang. Ikan. Ikan dia makan juga. Ikan bandeng. Coba kau hambur baru kau pilih besoknya. Nggak tahu ikannya bapak. Coba kau pilih, kau hambur sekarang satu ember atau satu karung. Besok pagi kau pilih, tidak ada. Dia kemana itu? Dia mengendap. Dia terapung. Dia terapung. Kan kalau udah busuk udah bawa kalian ke bawah. Busuk kapan busuknya? 1 hari. Siapa tahu. Kapan busuknya? Coba kau pergi malam baru kau lihat dikerumunin dengan apa? Udang. Itu karena kayaknya udah bersembunyi di bawah-bawah. Nanti saya video baru kau lihat. Oh iya, tuh selalu pas suruh tidak video kan nih. Itu jatuh waktu kita buat malam-malam. Cukup video kayak tuh baru kau perlihatkan. Jangan bertengkar, lihat aja videonya. Dia gulung-gulung itu batang pisang. Udang. Iya. Tapi kalau pupuk kandang ada takaran pakainya juga atau lebih aman daripada pupuk kimia? Sebenarnya ada takarannya, tapi kalau dia lebih aman daripada pupuk kimia. Lebih aman, jadi Lebih aman. kalaupun tidak sesuai takaran lebih Dia banyak lebih dikasih takaran nggak tidak ada apa-apa. masalah. Biar kelebihan. Hanya kalau dia kelebihan juga yang terlalu juga. Kalau misal nih dalam satu kebun semua ada rata-rata subur bagus. Terus ada beberapa pohon yang kerdil. Itu yang apa? Itu karena apa? Berarti situ tanahnya tidak kurang sehat, kurang bagus. Kurang bagus itu maksudnya bagaimana? Berarti asam tanahnya atau kurang unsur haranya di situ kurang. Terus diapakan? Itu apa kasih pupuk? Pupuknya apa? Pupuk aja NPK itu. NPK. Iya. Langsung dikasih Atau pupuk tidak kasih atau fosfat. dinetralkan dulu tanahnya? Netralkan dulu lah kalau bisa. Netralkan bagaimana caranya? Terus pakai apa? Itu kasih kapur. Di sekelilingnya? Iya. Digali-gali juga pinggirannya? Iya. Takarannya? Makanya orang takarannya berdasarkan dari pH tanah. Kalau pH-nya rendah sekali banyak kapurnya. Berapa kali? Kalau masih seperti DIC itu dia coba ukur pH tanahnya dia hanya 4 sampai paling tinggi 5. Paling tinggi 5, berarti dia harus naikkan sampai 8. 2. Ya. Untuk menaikkan 2 tidak mudah. Dia pakai kapur dolomit itu kemarin, dia pakai abu. Baru saya suruh pakai primakal. Primakal itu itu ini kalsium ya primakal.
sama lagi kayak kapur untuk menetralkan. Jadi kan maunya pH tanah normal itu di 78. Netral lah ya, 78, tapi tidak yang tinggi basah sekali. Tapi tidak asam juga kalau pH tanahnya 4, 5. Des kemarin kan gagal berapa kali dia. Nah, Saya bilang kapan sudah mulai layu banyak air, ini kau pakai. Udah kocok 1 kali kok banyak-banyak. Kok proses? Nah, alhamdulillah masih sapanya 2 ton. Pagi, tadi Tidak, buah. kalau dia sih tanaman buah melon ya. Dia tanaman apa? Iya, buah. Merah. Tapi itu juga kau harus edukasi kayaknya bapakmu. Jadi apa namanya? Jangan lihat gambar. Jangan lihat gambar. Lihat Walaupun gambar. tidak ada sawitnya, sebenarnya bisa dipakai untuk tanaman karena tanaman itu kebutuhannya sama. Ada tulisan sawitnya. 3 gram per liter air. 3 gram per liter. Kalau dikocor 30 gram. 45 gram, makan 3 sendok saya kasih. Tapi kalau untuk sawit mending dikocor atau Kocor saja. ditabur. Kocor. Dikocor. Iya. Dikocor tuh kayak disiram. Sebenarnya saya katakan jarak 1 meter. Oh, ada di situ kan? Iya. Oh, saya tidak baca, saya ngomong-ngomong saja itu. 3 gram per liter air disemprot secara merata ke seluruh bagian tanaman, terutama daunnya. Semprotkan secara merata pada pagi atau sore hari, interval 1 sampai 2 kali seminggu. 1 sampai 2 kali seminggu. Menatap pada pagi. Oh, berarti dalam 1 hari itu pagi sama sore disemprot. Cukup 1 minggu 1 kali atau 2 minggu sekali kok kasih enggak apa-apa. Misal kalau kita pakai seminggu sekali tapi dosisnya kasih 2 kali. Iya. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau untuk pupuk ini bisa. Iya, pupuk itu. Asal jangan NPK kalau dia kelebihan dia kurang bagus. Kalau NPK jangan 2 kalinya. Karena kalau ini kan untuk untuk tanah ya. Iya. Ini kalau digunakan kalau tanahnya Kalau kerdil. Tidak, tetap Kerdil. dipakai biar tutup, biar iya. subur, dia kurus tetap pakai. Tetap Hanya pakai. mempertahankan karena dia panen terus. Begini aja. Barang itu berbuah. Otomatis diambil unsur hara dari bawah buahnya itu. Otomatis kekurangan unsur hara di bawah. Untuk mencukupi itu kan Tambahan dari luar. contoh saja. Kamu punya gaji berapa? 4 juta 1 bulan. Kamu pakai berapa? Bulan depan kamu 4,5. dapat lagi, ya ada pengeluaran. Masuk harus ada masuklah. Pengaturan sama begitu, silih berganti. Jadi sebenarnya dia tuh bisa bahkan lagi tidak sakit pun malah bagus kamu tetap tambahkan itu. Cuman kalau seandainya ada kondisi tanaman yang Banyak kerdil, hanya sampai sekolah pulang-pulang balik. kerdil mungkin dosisnya ditambahkan untuk Ada menetralkan. CNG ku, ada saya punya prima, ada kalium prima. Oh, banyak sih saya. Makanya kalau petani sawit di sini kalau dia mengerti banyak. Nanti Jenisnya banyak. Nanti datang sini baru saya. Kalau Om dia mau kan bisa jadi kirim toh. Maksudnya dia bilang aja apa mau pupuk apa. Kan bisa kirim barang Kita toh. video call saja begini caranya, dosisnya begini, di sini dosisnya. Jangan bicara langsung kan. Iya, kecuali Baru kita bikinkan di pohon mangga dia putar-putar situ. Iya toh? Praktik. Sudah uang kasihan. Udah setuju bos, sudah jadi sawit. Sudah setuju. Boleh setuju dulu saya. Kenapa tidak setuju? Tidak tahu. sawit kan baru-baru ini. Sudah saya sama saya sudah bikin grup tidak jadi. Tidak setuju. Apa yang saya lakukan? Kalau buahnya ada rontok-rontok. Itu kurang kalsium bukan kalsium. Iya, bisa ada kemungkinan pH asam tanahnya, ada kemungkinan dia kekurangan kelebihan urea. Kalium itu KCl. Yang biasa hari merek dagangnya KCl. KCl. Apa judulnya apa? Manfaat bagi Booster. tanaman. Kalium cair plus hormon booster bunga dan buah. Ya, jangan itu aja kok. Yang ini manfaatnya memperkokoh perakaran dan batang tanaman,
mencegah kerontokan bunga dan buah, Ah, memperbesar ukuran umbi dan buah, Ah. meningkatkan kualitas hasil dan biji atau buah lebih bernas, ah, meningkatkan keawetan dan daya simpan buah, ah, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan organisme pengganggu tanaman, ah, membantu dalam proses penyerapan air dan hara tanaman. baru lihat kandungannya. Ini kandungannya sini. Ini kayaknya. Ini kandungannya. Ini ya. Oh. Kandungan ser. Ah. K20 60%. K2O. K20 di sini Om. Iya. K2O, kalium. Kalium Dioksida. oksida. Oh iya K2, salah ketik kayaknya. K20. K2O, kalium. Oh, K2O ini maunya. Ini P2O5. Ah, P2O5. itu fosfat. Magnesium, zinc, Ah. Zinc, Itu unsur mikronya. mangan, mangan, Berarti tidak ada ureanya. kalsium ya, Ca. Tidak ada nitrogen ya toh? Ya, enggak ada. Hmm. Enggak ada nitrogen. boron. Ga, gallium. Itu sama dengan gibro. Dia itu Perangkat. zat pengatur tumbuh. Pengatur tumbuh. Giberelin kayaknya. Gibberellin. Nah, baru kebaca ini. Ini dari sawit. Ada, itu kandungannya ada tuh biar tidak sawitnya. Oh, biar di sini enggak ada. Nggak ada tulisan. sawitnya tapi sebenarnya bisa. Bisa ya. Memang Baca nih. oh, Satu tujuannya. karena pertumbuhan tanaman tuh sama. Itu apa manfaat kegunaan ada situ? Ini untuk meningkatkan proses fotosintesa, membentuk batang yang lebih kuat sebagai aktivator bermacam sistem enzim, memperkuat perakaran hingga tanaman lebih tahan rebah, membuat biji tanaman lebih berisi dan padat, meningkatkan kualitas buah, bentuk, kadar, dan warnanya lebih baik, memperbaiki rasa manis atau enak pada buah, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Berarti satu arah dengan ini yang aku baca tadi tuh. Iya. Satu arah. Tujuannya Itu kan Kandungannya apa? juga ada CU apa ya? CU itu tembaga kayaknya. Tembaga. CU tembaga. CAO. CAO. K2O ini. CU di situ yang pertama. CU ada iya. tuh. CU tembaga kayaknya. Tembaga. Terus ada zinc sama K2O. Sama kayak Nah, ini KCl cair yang tinggi dia. Iya, K2O. Ini K2O yang tinggi, ada KCl. Itu. Biasanya sama minyak. Ada orang. Biarkan orang memanggil saja. Oh, ini nilam. Nilam bisa. Ini makanya dingan bisa juga. Untuk minyak. Kali-kali. Begitu. Nanti sini Bapak mau sehat. Jadi kalau sawit Tapi dia bawa memang buku. Sawit buah itu Sama. sudah Ini apa? mulai pakai Sama, itu. sama bisa Pak. Iya, bisa dua-dua. Sawit sawitnya bapakmu tuh sudah pakai itu karena ini. sudah mulai buah kan. Sudah mulai buah, bisa gandengan ini. Ini cukup dua tutup. Nanti karena sih, ya bisa dicampur dengan itu, dengan ini, nanti itu sana. Yang tadi. Iya. Artinya supaya laku juga jualan kok banyak tuh. Kalau itu mau dipasarkan. Kalau sudah bagus otomatis banyak lihat. Iya. Wah, baru di sana bapak mau juga buka kios nih. Iya, waktu kita bikin cabang. Iya, karena bikin cabang. ada yang suka tanya. Yang mamanya jaga. Lumayan jaga. Ada kadang-kadang ada yang suka tanya datang di rumah, tanya apa yang pada harus pakai. Bisa kalau bapakmu udah bisa jadi marketing. Kita sawit apa saja kah? Hama kalau penyakit pakai fungisida. Penyakit itu Berarti busuk daun, busuk buah, itu hama. busuk batang. Kalau daunnya lubang-lubang, berarti hama, bukan penyakit. Kalau penyakit disebabkan dari jamur atau bakteri. Kalau hama disebabkan oleh Virus insektisida. juga bisa Virus masuk penyakit. Nah, kalau hama berarti tikus, semut, kumbang. Nah, itu. Apa yang panjang-panjang ekornya itu? Ular. Ular Apa? juga bisa masuk hama lah. Yang panjang ekornya apa? Seperti apa? Tupai. Oh. Itu hama. Hama. Sepikir hama itu yang kecil-kecil saja kayak kumbang. Oh, Bukan. hama. Pokoknya yang merusak itu hama. Hama itu berarti Hewan kasih perusak. insektisida.
insekta kan kalau bahasa anunya kan semut, Insek itu apa ya? Serangga. berarti untuk membunuh serangga, padahal bisa mati juga tikus. Tikus juga mati. Tikus Gitu. juga hama. Nah, sedangkan mau kegunaannya untuk itu kita sesuaikan dengan apa yang ganggu, jangan juga kita hambur. Kalau misal ini pucuk sawitnya toh dia tiba-tiba membusuk. Nah, itu penyakit. Berarti kasih fungisida. Apakah yang kandungannya ada tuh yang sebelang apa namanya itu? Kozep fungisida. Kozep, ada yang Antrakol, isu apa? Popside apa? Ada itu. Biasanya tuh ada herbisida itu untuk Bukan herbisida, rumput. herbisida. Enggak, herbisida itu untuk rumput, insektisida itu untuk hama, fungisida itu untuk penyakit. Jadi itu namanya pestisida kalau nggak salah ya. Dari 3 bagian itu kategorinya tuh itu tuh pestisida, ada herbisida, fungisida, insektisida. Jadi kalau tanamanmu dimakan ulat, kasihnya insektisida, jangan kasih fungisida karena tidak kena, percuma. Kalau misal tanamanmu dia busuk batangnya, jangan kasih racun ulat. Kasihnya penyakit untuk jamur, untuk bakteri. Gitu. Kadang orang ini temanku masalahnya sama, misal daunnya mengering, tiba-tiba udah kering, bercak-bercak kering begitu. Terus temannya, kasihkan ini racun hama ini. Ya kasihkan itu, padahal sebenarnya tidak cocok, bukan itu. Carinya yang sesuai penyakit apa dia begitu. Nah, ini kandungannya dia. Apakah? Tapi kalau tidak ada, pakai dulu yang ada. Kandungannya itu Ganoderma atau Purpuraria. Nggak ada di sini kan? Tidak ada. Tapi bisa saya pakai Kozep, Mangkozep atau Nativo. Banyak jenisnya, tergantung penyakitnya apa. Dan tapi kalau tidak ada itu saya kasih Nativo. tingkat ini di tingkat apa namanya? Ini yang maksud Mancozeb. Iya, Mangkozep ya. Bahan aktifnya Mangkozep bisa. Kontak umum dia. Untuk secara umum pakai. Ada Nativo. Coba lihat, bukan Nativo, coba dicari di Google. Manfaat fungisida Nativo. Untuk mengendalikan jamur, penyakit seperti antranosa atau katek, layu fusarium dan bercak daun. Nah, itu nih aku bilang, makanya saya bilang. Obat ini bekerja sebagai zat pengatur tumbuhan atau ZPT yang menyuburkan tanaman. Itu pakai, tapi mahal nanti. Berlian. Berlian protektif. Makanya kalau sawit itu yang kena terus pakaikan begitu mati nih, habis berapa itu memang. Tidak pernah. Karena ujung-ujung terus campuran dia. Antrakol. Mamaku tanam di belakang itu, udah tanam lombok. Mati semua lombok. Karena kenapa tidak telepon saya? Nah itu. Dia tiba-tiba kering atau kuning-kuning dulu. Mati Kak pohonnya. Akarnya sih dapatkan. Masih hijau daunnya, terus tiba-tiba mati. Tiba-tiba layu. Kalau itu saya kurang tahu, tapi katanya pas kita tanam tidak lama kemudian itu katanya mati. Tanah asam atau tidak kurang kapur bawah. Kayaknya karena tanah itu agak berpasir, kering-kering. Kalau panas Dia sering pakai abu. Nih ada keterangannya setiap ini fungisida. Berarti untuk fungi apa? Fungi jamur ya? Jamur. Untuk jamur, gitu. Bakteri. Terus kalau untuk udah kasih subur, kita kasih saja. Kalau dia subur, kalau dia sudah sehat, makanan terpenuhi otomatis subur. Bukan dari tanahnya. Kalau tanahnya sehat, Tanahnya kayak tidak sehat. kalau tidak sehat berarti tidak subur.
Kalau dari tanahnya berarti tanahnya dulu yang Perbaiki diperbaiki. tanahnya. Biar aku kasih makan apa kalau di tanahnya. Sekarang begini. Kalau tanahnya sehat, biar kau pupuk apa saja. Kalau pH-nya masih rendah, biar orang saja sakit biar kasih potongan ayam kok. Jadi apa itu? Tidak mau, masih sakit. Kalau dia sudah sehat, gimana dia masak? Dia masih simpan kunci lemarinya tadi dia masak ayam lagi. Dia masih cari kalau dia sehat toh. Jadi kasih sehat dulu tanahnya. Makanya saya tuh selalu menyuruh perbaiki dulu tanah. Cara yang perbaiki tanah apa? Pakai kapur, pakai abu dulu. Kalau sudah bagus itu, mari kita berbicara di pupuk. Kalau mau perbaiki tanahnya pakai urea? Oh bukan pupuk. Oh bukan. Bukan pakai urea, pakai kapur. Kapur saja. Kapur atau dolomit atau apa ya? Urea itu makanan. Urea Makanan itu untuk pupuk. tanaman, Makanan. bukan untuk tanah. Kan saya selalu Untuk bicara tanaman. perbaiki dulu tanahnya, tempatnya. Kalau sudah bagus tempatnya, pH-nya bagus, baru kita bicara di pupuk. Kalau sudah memang berbicara di pupuk, berbicara di dosis. Banyak kasihan, banyak Umur tanamannya kondimennya. berapa? Jangan tanaman yang sudah 5 tahun dengan umur baru 1 hari kasih makan pupuk yang sama. Orang baru lahir dengan umur 5 tahun kasih makan jagung juga, tidak bisa lah. Dia sudah bisa makan kambose, kamu baru lahir kok kasih makan kambose. Setiap hari dia dulu itu. Gitu. Kebanyakan kalau untuk perbaiki tanah tuh biasanya orang pakai abu bakaran, Kapur. abu bekas bakaran atau kapur, dolomit, kapur jenis apapun. Kapur itu untuk perbaiki tanah. Kalau untuk pertumbuhan, pupuk untuk pertumbuhan untuk tanamannya itu tanahnya sudah oke. Pertumbuhan baru dikasih NPK itu urea, kalium, fosfat, kasih NPK. Kalau sudah mulai buah, kurangi ureanya, perbanyak KCl-nya, kaliumnya. Ya, kalau sudah mulai buah perbanyak KCl. Tapi seimbang juga antara KCl dan fosfat. Fosfat Kalau mau KCl. kasih banyak buah tapi pengisian buah tidak bagus, fosfatnya kurang, iya hanya paling-paling kayu yang ketumbak keras, tapi kurang berat, gitu. Kayaknya harus mengerti itu dulu deh. Kalau sudah ngerti itu tuh, kalau baca merek dagang apapun tuh pasti unsurnya tuh sama semua, mirip-mirip begitu aja semua. Jadi taunya tuh itu dulu, N itu untuk apa, P itu untuk apa, kalium untuk apa. Baru CaO untuk apa? Lihat karunya kapur. Karunya kapur CaO. Padahal itu kapur, CaO, judulnya CaO. Enggak, saya cari kapur, bukan CaO. Padahal sebenarnya itu CaO itu kapur. Gitu. Ada juga magnesium, berarti CaO dan magnesium. Iya, ada unsur makronya. Ada unsur tembaganya, berarti lari ke memperbaiki tembaga itu mesti tidak masuk. Gitu. Macam itu ada kopsait ada kan kopsait dengan tembaga dia kopsait. Tembaga dengan namanya itu. Nah, Nordox ya? Nordox juga. Tembaga juga. Itu memperbaiki di tanah sebenarnya. Banyak sekali. Jadi makanya kalau petani tidak banyak cari tahu sendiri tuh udah malas pasti karena terlalu banyak unsurnya. Dan beda-beda setiap fase, kan fase pertumbuhan itu vegetatif dulu tuh pertumbuhan. Daun, akar, batang, terus generatif nanti mulai bunga buah. Itu beda-beda pupuknya. Kalau saya bapakmu itu sudah harus minimal pakai tenaga 3. Untuk tinggal manajemen mengatur, kamu pupuk ini pupuk ini, kamu nanti tuh ngangkutnya tersendiri lagi. Pakai 1 ton berapa, 1 kilo berapa. Tapi jangan kalau mau angkut jangan berbicara kilo, ton. Om, semua ambil paku berapa ton? Kita timbang dulu nih, saya kasih dulu panjang kamu. Kopi jaga jam dia timbang. Nah, yang menimbang juga dia mau kurangi, saya angkut capek kurangi. Di situ caranya saya waktu saya menggiling padi. Orang yang angkut gabah saya kasih gaji, per karung sekian karung. Operator juga dia kasih 15% dari hasil penggilingan. Operator dia bilang sekian karung saya giling Pak. Yang angkut gabah tidak, saya angkut 40 karung bukan 30 karung. Bakutin karung dulu komar.
operator kan dia bilang sedikit supaya yang 10 karungnya diambil lah, yang dia giling. Tapi yang ngangkut gabah tidak, saya angkat 40 karung kok. Saya minta dibayar 40 karung saya ini. Baru saya sudah tahu, saya sudah ambil sampai 1 karung itu 5 kilo. Sampai yang saya dapat, makanya saya orang giling mesin giling saya dulu di rumahku. Saat itu saya tidak jaga-jaga, bodoh-bodoh sama jaga. Jadi